Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2114010031. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran pengantar studi Al-Quran Hadis, yang mana materinya yaitu tentang Nuzulul Quran. Marilah kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian dari Nuzulul Quran. Nuzulul Quran berasal atau berakar dari dua akar kata, yaitu nazala dan anzilu, yang berarti turun dan menurunkan. Dua kata ini dipakai dalam penurunan Al-Quran dan penerimaan Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Kata nazala atau turun itu menggambarkan bahwa tingginya kedudukan Al-Quran dan besarnya ajaran yang memberikan pengaruh atau yang mengubah perjalanan hidup manusia dan menyambungkan antara dunia, antara bumi dengan langit, dan menyambungkan kehidupan dunia dan dengan kehidupan akhirat. Proses turunnya Al-Quran yang pertama yaitu inzal, anzala yunzilu, yang menunjukkan turun dan menurunkan secara umum atau menunjukkan mulanya diturunkan Al-Quran. Yang kedua tanzil, yaitu nazzala yunazzilu, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Hal ini dikuatkan dengan realitas bahwa kata anzala jika dikaitkan dengan penurunan Al-Quran itu berkaitan dengan waktu dan tempat turunnya Al-Quran, sedangkan nazzala itu hanya berkaitan dengan waktu. Pengertian nuzulul Quran secara istilah adalah pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang turunnya Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu diketahui atau dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan Nabi Muhammad di dalam hatinya yang suci. Yang kedua, cara atau fase turunnya Al-Quran itu terbagi kepada tiga. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas dan lain-lain, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang kita kenal dengan langit dunia, yang terjadi pada malam Qadar, yang bertujuan agar para malaikat mengetahui kebesaran Al-Quran dan diberitahukan kepada penghuni tujuh langit. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara beransur-ansur selama lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga, yaitu Al-Quran dipisahkan dari zikir dan diletakkan di Baitul Izzah atau yang kita kenal dengan langit dunia. Setelah itu maka Jibril akan menyampaikan atau menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Yang kedua, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah selama 23 malam Qadar. Setelah itu, pada tahun tersebut diturunkanlah Al-Quran atau diturunkanlah Al-Quran itu secara beransur-ansur. Yang ketiga, menurut jumhur as-sahabi dan lain-lain, yaitu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun. Sebagaimana firman Allah, wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan telah kami turunkan Al-Quran dengan beransur-ansur agar kamu membacakan secara perlahan-lahan kepada manusia
dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Menurut Manna Qatan dan Al-Qutubi mengatakan bahwa yang pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Yang kedua, menurut jumhur cenderung ke pendapat yang kedua. Ibnu Hajar menyatakan bahwa turunnya Al-Quran atau itu hadis yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar dari penyataan yang kedua itu adalah sahih atau mu'tabar. Sedangkan Subhi Salih menyatakan bahwa pendapat tersebut tidaklah pasti karena nuzul itu artinya atau berkenaan dengan hal gaib. Yang pasti hanyalah Al-Quran itu turun secara beransur-ansur. Yang ketiga, hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Yang pertama, teguhkan jiwa dalam berjuang, seperti sering didatangi malaikat Jibril. Itu bertujuan agar meneguhkan hati dan menyegarkan jiwa Nabi. Yang kedua, mudah diingat, dipahami maknanya dan hikmahnya. Yang ketiga, diturunkan atau setiap turun itu merupakan mukjizat baru yang benar-benar datangnya dari Allah, seperti kisah Nabi terdahulu, janji pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ancaman dan peringatan kepada musuh. Yang kedua yaitu membimbing dan membina umat dalam menjalankan syariat, seperti memahami dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang ketiga, membersihkan atau menghilangkan akidah yang salah. Yang keempat, menghilangkan sifat buruk yang telah mendarah daging. Yang ketiga, terkait dengan suatu kasus atau kasus-kasus tertentu, seperti jawaban atas pertanyaan kepada Nabi. Yang kedua, dilatar belakangi peristiwa tertentu, seperti Hilal ibnu Umayyah yang menuduh istrinya melakukan perzinaan dan penawaran terhadap perang Badar dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ayat pertama dan ayat yang terakhir turun. Ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dari Aisyah. Yang kedua, surat Al-Fatihah dari Muhammad Abduh. Yang ketiga, surat Al-Mudatsir dari Jabir. Yang keempat, surat Ad-Duha. Dan ayat yang terakhir turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 278, 281 dan 283. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 176, yaitu tentang kalalah. Mungkin hanya sekian yang materi kita pada kesempatan kali ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.